Pernah gak sih lo ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar? Lo rajin belajar, lo selalu bantuin orang, lo gak pernah nolak tugas. Tapi anehnya, karir lo jalan di tempat, tabungan lo gak nambah, dan hidup lo stuck. Sementara temen lo yang kelihatan santai, atau bahkan agak bodo amat, malah melesat jauh di depan. Dia udah punya bisnis sendiri, karirnya naik, sementara lo masih di sini, mikirin apa yang salah. Jujur itu sakit banget. Kayak lo lari di atas treadmill, keringetan parah tapi nggak pindah tempat. Nah, di video kali ini gue mau bahas 3 hal yang selama ini dianggap sebagai sifat baik, pencapaian, atau mungkin kebanggaan. Tapi sebentar lagi gue bakal buktiin kalau 3 hal ini sebenarnya adalah rem yang nahan lo buat maju. Kalau lo nggak sadar, lo bakal terus-terusan terjebak di zona nyaman yang sebenarnya menyiksa. Dan mari kita bedah satu-satu. Di poin pertama, ini yang paling banyak bikin orang berbakat atau mungkin orang yang pintar gagal total. Menjadi si paling gak enakan alias people pleasing. Di masyarakat kita, jadi orang yang selalu ada, gampang dimintain tolong, itu dipuji sebagai orang baik. Tapi di dunia nyata, dunia profesional, kalau lo bilang iya ke semua orang, sebenarnya lo lagi bilang tidak ke masa depan lo sendiri. Kenapa ini bahaya? Yang pertama, lo kehilangan fokus. Waktu yang harusnya lo pakai buat upgrade skill, ngerjain project pribadi, habis buat bantuin teman pindahan atau ngerjain tugas kantor yang bukan job desk lo. Yang kedua, lo nggak dihargai. Ironisnya, semakin sering lo bilang iya, nilai bantuan lo makin rendah di mata orang. Lo dianggap fasilitas, bukan lagi prioritas. Ada satu contoh kasus dalam cerita ini, sebut saja namanya si Rudy. Rudy ini desainer grafis yang jago banget, tapi dia perfeksionis dalam hal ngebantu orang. Siapapun yang minta tolong dibikinin logo, baik itu sepupu, teman SD yang sudah 10 tahun nggak ketemu, pacar barunya teman, si Rudy ini selalu bilang, "Oke, nanti gua bikinin ya." Akibatnya, proyek utama dia, yaitu ngebangun personal branding dia sendiri, atau nyari klien dari luar negeri, nggak pernah kesentuh. Dia sibuk ngerjain orderan gratisan atau harga temen yang nggak ada habisnya. Sementara teman desainer dia yang lain, yang berani nolak, udah punya klien dari Eropa dengan fee ribuan dolar. Sedangkan si Budi, masih stuck di gaji pas-pasan dan capek sendiri. Pesan moralnya adalah, belajar bilang enggak tanpa ngerasa berdosa. Orang yang beneran sayang atau peduli sama lo bakal paham kalau lo juga punya batasan. Kalau mereka marah, berarti selama ini mereka cuma manfaatin kebaikan lo. Poin kedua ini sering banget nipu orang-orang pintar, yaitu haus akan informasi tanpa eksekusi. Banyak dari kita ngerasa maju cuma karena kita baca 10 buku pengembangan diri dalam sebulan, dengerin podcast tiap pagi, atau beli kursus online senilai jutaan rupiah. Kita dapat dopamin hit seolah-olah kita sudah sukses. Padahal kita cuma jago di teori. Padahal faktanya dalam psikologi ada yang namanya passive action dan massive action. Passive action adalah aktivitas yang ngebuat lo ngerasa sedang belajar, bersiap, atau mengumpulkan informasi, tapi tidak memberikan hasil nyata secara langsung. Sedangkan massive action adalah tindakan nyata yang langsung berhubungan dengan hasil, atau bahkan mungkin kegagalan. Sebagai contoh, baca buku itu termasuk dalam passive action, sedangkan bikin konten atau jualan itu termasuk dalam massive action. Nah, solusinya gimana biar nggak terjebak cuma jadi kolektor ilmu? Lo harus mulai pakai prinsip efisiensi. Ingat nggak? Gua pernah bahas satu aturan emas yang namanya prinsip Pareto atau aturan 80/20. Intinya, 80 hasil lo itu sebenarnya cuma datang dari 20% usaha lo yang beneran tepat sasaran. Jadi, daripada lo habisin waktu 100% buat belajar hal-hal yang gak bakal lo praktekin, mending fokus ke 20% ilmu yang langsung bisa lo gas hari ini juga. Buat lo yang belum nonton atau lupa-lupa inget detail teori Pareto ini, gimana cara nerapinya di kehidupan nyata, lo wajib banget nonton video gua yang ini. Di situ gue bedah habis gimana caranya kerja lebih sedikit tapi hasilnya jauh lebih gede. Nontonnya habis video ini kelar ya, biar nyambung mindsetnya.
Sekarang kita masuk pada poin terakhir, dan ini adalah sifat yang paling merusak, yaitu standar tinggi yang berlebihan alias perfeksionis. Banyak orang dengan bangga bilang, gua tuh orangnya perfeksionis. Kelihatannya keren kan? Kayak orang yang berdedikasi tinggi, tapi sebenarnya perfeksionis itu seringkali adalah bentuk lain dari penakut. Lo nahan nggak rilis video karena audionya kurang dikit. Lo nggak mulai bisnis karena logo belum estetik. Akhirnya apa? Orang lain yang modal nekat dan kualitasnya mungkin biasa-biasa saja, udah lari 10 km. Sementara lo masih sibuk ngikat tali sepatu biar simetris. Perfeksionis ini bikin lo lambat. Di zaman sekarang, speed itu lebih penting daripada perfection di tahap awal. Lo butuh feedback dari pasar, bukan pujian dari kaca lo sendiri. Solusinya, tanamkan prinsip done is better than perfect. Kelarin dulu, baru bagusin sambil jalan. Jadi, coba cek diri lo sekarang. Apakah masih sering bilang iya, padahal hati pengen bilang enggak? Apakah masih asik belajar terus, tapi nggak pernah mulai proyeknya? Atau masih nunggu waktu yang tepat biar semuanya sempurna? Kalau iya, nggak apa-apa. Sadar itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah gerak. Ingat, dunia nggak bayar lo karena apa yang lo tahu, tapi karena apa yang lo kerjakan dengan apa yang lo hasilkan. Satu hal yang perlu lo ingat sebelum gua tutup video ini, maju itu nggak harus langsung sempurna. Gua tahu rasanya pengen jadi orang baik, pengen persiapan matang, dan pengen semuanya rapi. Tapi percayalah, pertumbuhan itu tempatnya di area yang berantakan, area yang nggak nyaman, dan area di mana kita berani bilang enggak demi mimpi kita. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi jangan juga manja sama keadaan. Lo punya potensi yang gede. Sayang banget kalau lo harus stuck cuma gara-gara 3 jebakan tadi. Gua pengen denger cerita lo di kolom komentar. Mana dari 3 hal tadi yang paling susah lo lepasin? Mari kita diskusi di bawah. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kita bisa terus belajar bareng di channel ini. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.